Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa dulu. Yang pimpin doa untuk hari ini Aco, silakan Aco pimpin doa dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar ada berdoa. Doa mulai. Alhamdulillah. Terima kasih Aco atas pimpin doanya. Tadi kita sudah melakukan doa. Kenapa kita harus berdoa sebelum memulai pembelajaran? Karena doa itu penting supaya suatu saat nanti di dalam doa yang kita jabarkan hari ini, insya Allah akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa supaya pembelajaran kita hari ini lancar seperti biasa. Sebelum masuk ke pembelajaran seperti biasa, Bapak akan mengabsen kembali mengecek kehadiran kalian, karena di pertemuan kemarin itu hampir 3 orang yang tidak hadir, semuanya izin. Jadi tolong didengarkan namanya ya. Adam, Isrul, Anasari, Arjun, Alif, Asma, Badra, Evi, Elvi, Tiara, Tika, Rahmat. Jadi yang tidak hadir ini siapa? Oh iya, Asrul sama Ilham. Mereka berdua ini kenapa? Sakit. Suratnya sudah masuk? Nah, jadi usahakan seperti biasa, kalau sakit atau berhalangan hadir seperti yang Bapak biasa sudah sampaikan, bahwa kalau seandainya memang sakit, buat pengantar dalam bentuk surat. Nanti yang antar itu anggota keluarganya. Kalau seandainya orang tuanya berhalangan untuk mengantar, bisa dibikin dengan teman yang satu arah jalannya ke sekolah. Oke? Kalaupun tidak bisa dalam bentuk surat, bisa langsung orang tuanya menelpon ke gurunya atau wali kelasnya. Kan punya wali kelas toh? Ya, jadi bisa menelpon wali kelasnya, langsung bilang anak saya bernama ini tidak bisa masuk Pak hari ini karena berhalangan sakit. Seperti itu kira-kira. Ya, jadi tadi kita sudah berdoa kemudian mengabsen. Berarti sekarang Bapak ingin memberitahukan dulu bahwa materi hari ini ada keterkaitannya dengan materi kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang apa? Apa? Ya, kalau kemarin kita belajar tentang perumusan undang-undang, berarti hari ini kita belajar tentang proses pengesahannya. Itu kira-kira nanti. Jadi tepat yang seperti Ana bilang tadi, bahwa di minggu-minggu kemarin itu kita belajar tentang perumusan undang-undang. Berarti itu kemarin masih dalam bentuk rancangannya. Jadi ada beberapa yang sudah kita pelajari kemarin kan, seperti bagaimana dalam sidang BPU PKI sama BPKI itu merancang undang-undang, dan kemudian hari ini kita akan bahas tentang pengesahannya. Jadi akan disahkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proses pengesahannya. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa Bapak selalu menyampaikan bahwa kriteria ketuntasan untuk mata pelajaran PKN itu 75. Jadi kalau nanti umpamanya ada yang dapat 65, berarti itu tidak bisa tuntas dan mengulang. Oke, sampai sini paham? Nah, selain itu, selain Bapak menyampaikan kriteria ketuntasannya, kemudian juga Bapak akan menyampaikan hal-hal terkait dengan proses pembelajaran PKN. Jadi anak-anak sekalian bisa melihat dulu yang di depan. Coba lihat di depan. Jadi di sini ada namanya kompetensi dasar. Apa kompetensi dasar? Kompetensi dasar adalah
sebagai bentuk sikap beriman. Yang kedua, mengembangkan sikap tanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berikutnya menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah kemampuan dasar yang harus kalian miliki. Yang pertama itu harus kalian menghargai nilai kesejarahan. Artinya menghargai seperti apa? Artinya tetap mengambil nilai-nilai apa yang bisa diambil dari proses pengesahan dari Undang-Undang Dasar nanti. Umpamanya ada yang seperti pada saat kita diskusi kemarin bahwa ada yang menanyakan kira-kira nilai-nilai apa yang bisa dipetik dari proses perumusan Undang-Undang Dasar. Kalau tidak salah kemarin itu kelompok 3 yang menanyakan itu, Alif yang menanyakan kemarin kalau tidak salah. Oke, sampai sini paham kompetensi dasarnya? Paham? Ya. Lanjut. Ini namanya indikator pencapaian kompetensi. Jadi kalau tadi itu kompetensi yang harus kalian miliki, ini adalah cara untuk mencapai kompetensi dasar tadi itu atau kemampuan dasar tadi itu. Yang pertama, bersyukur atas anugerah Tuhan, bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Artinya kalian harus bersyukur bahwa kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai apa lagi? Undang-Undang Dasar sebagai apa? Hukum dasar. Sebagai hukum dasar. Jangan dilupa ya. Kalau dasar negara itu Pancasila. Jadi kalau undang-undang itu sebagai hukum dasar, kalau Pancasila itu sebagai dasar negara. Jangan lupa. Pokoknya jangan terbalik-balik. Yang kedua, menghargai peran pendiri negara dalam perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya kalian diminta bagaimana cara kalian untuk menghargai peran-peran tokoh dalam merumuskan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar. Bentuk penghargaannya tadi seperti yang Bapak sudah sampaikan bahwa kalian dapat memetik contoh-contoh atau nilai-nilai yang bisa kalian ambil dalam kehidupan sehari-hari. Itu kira-kira. Yang ketiga, menafsirkan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, memahami Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara utuh. Kemudian menyajikan laporan hasil telah dibentuk Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang terakhir, mencoba praktik kewarganegaraan sebagai perwujudan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya nanti di sini kalian dituntut untuk membuat laporan kelompok seperti yang kemarin, yang kita presentasikan kemarin, masih ingat kan? Kira-kira seperti itu nanti. Oke, sampai sini paham indikator pencapaian kompetensinya? Paham? Oke, lanjut. Ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah apa yang diharapkan ketika kalian telah mempelajari pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuan pembelajarannya adalah melalui model discovery learning, melalui model ini bukan discovery tapi melalui model problem based learning, siswa dapat menganalisis dan menjelaskan kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi melalui model problem based learning. Jadi bukan discovery, ini salah ini. Jadi melalui model problem based learning. Jadi seperti apa model itu? Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah masalah hampir sama seperti kemarin. Jadi kita kalau kemarin kan kalian yang menentukan masalahnya. Kalau yang model pembelajaran ini Bapak memberikan kalian masalah, kemudian nanti kalian memecahkan masalah itu melalui kelompok. Jadi nanti kita akan bagi ulang kelompoknya. Jadi bukan kelompok yang kemarin lagi. Oke? Ya. Sampai sini paham? Oke. Sekarang masuk materi. Jadi materinya sedikit akan Bapak jelaskan tentang perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
Ada yang mengenal foto ini? Foto yang di depan? Ada. Siapa sosok tokoh ini? Ya, pintar. Yang jelas ini bukan Aco ya, karena kalau Aco ini agak lain-lain mukanya. Ini bukan Aco, tapi ini adalah Insinyur Soekarno. Bukan Soekarno, Hatta. Kalau ada Hatta itu, Hatta juga lain. Hatta adalah wakil presidennya. Cuma kan biasa disebut Soekarno Hatta kan, tapi ini Soekarno. Ini adalah presiden keberapa? Pertama. Ya. Saya kira kalian lupa lagi. Jadi ini adalah presiden pertama, bukan presiden yang sekarang. Kalau yang sekarang siapa lagi? Jokowi. Cerdas. Oke. Jadi pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Kalau kemarin kan dia dibentuk tuh waktu perumusan. Nah, pada saat pengesahan di tanggal 7 Agustus 1945, kemudian BPKI itu dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua, selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau yang biasa disebut apa? PPKI. Ya, PPKI. Oke, sampai sini sudah paham? Atau bisa ditanyakan? Oke, kita lanjut. Ada yang bisa jelaskan sama Bapak kira-kira gambaran apa ini yang ada di foto? Sidang BPUPKI. Ya, sidang BPUPKI. Jadi di foto ini adalah bagaimana situasi sidang pada saat itu oleh BPUPKI. Nah, dua tugas PPKI. Yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang kedua melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Jadi pada saat kemarin itu pada waktu proses pengesahan itu kan tugasnya BPUPKI waktu bagaimana merumuskan undang-undang itu. Nah setelah jadi kemudian undang-undang itu BPUPKI yang dibubarkan pada tanggal 7 Agustus tadi kemudian digantikan oleh yang namanya PPKI. PPKI yang kemudian melanjutkan tugas dari BPUPKI itu. Jadi tugasnya BPUPKI itu merumuskan, nah tugasnya BPUPKI itu adalah mengesahkan. Itu kira-kira ya. Sampai sini paham? Oke. Ini belum apa lagi ini? Pancasila. Biasa kalian lihat di mana? Di mana? Ya, Lambang Gunung Garuda. Jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, di tanggal 18 Agustus ini kemudian PPKI itu menetapkan hasil perumusan dari BPUPKI yang tadi itu, yang di pertemuan kita pertama itu. Jadi waktu pertemuan pertama kita kan membahas tentang bagaimana merumuskan undang-undang. Nah di tanggal 18 Agustus ini kemudian PPKI itu menetapkan atau mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Oke? Sampai sini paham? Paham. Ya. Lanjut. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui dua tahapan. Yang pertama mengesahkan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua mengesahkan batang tubuhnya. Batang tubuhnya itu yang mana kira-kira? Kalau pembukaannya kan yang biasa kalian baca di hari Senin, toh? Kira-kira batang tubuhnya yang mana? Kira-kira. Jadi ikut lomba kemarin itu pasti tahu tuh. Yang terdiri dari berapa bab, kemudian berapa pasal peralihan, berapa pasal tambahan. Ayo, Bapak bantu 16 bab, kira-kira berapa pasal ya? Ayo, berapa pasal? Kan undang-undang itu di pembukaan yang biasa kalian baca di hari Senin, toh? Ada yang biasa kalian baca di hari Senin? Nah, kira-kira kalau batang tubuhnya yang mana dia? Kan pernah Bapak sampaikan dulu waktu lomba kan? Kira-kira yang mana? Kan dia ada 16 bab. Toh, berapa pasal? Ayo Mutiara, kira-kira berapa? Berapa? Ya, jangan ragu-ragu, 37 pasal. Berapa pasal peralihannya? 3. Berapa pasal tambahannya? 2. Ya, tepat. Beri aku sebelum Mutiara.
lupa. Itu kira-kira. Oke, lanjut. Secara lengkap, undang-undang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Jadi penjelasan dan batang tubuh itu yang tadi. Jadi batang tubuhnya itu terdiri dari 16 bab, kemudian 37 pasal, kemudian 3 pasal peralihan dan 2 pasal tambahan. Kira-kira. Jadi betul yang dibilang Mutiara tadi. Oke. Nah, itu tadi materinya. Sekarang kita sampai di yang seperti Bapak bilang tadi, bahwa hari ini kita belajar menggunakan model problem based learning. Artinya kalau kemarin itu discovery learning, itu kalian menyelidiki masalah yang kemudian yang Bapak perlihatkan dari video. Jadi kalian kemudian menemukan masalah itu kemarin tuh, kan sudah menemukan masalah kemarin. Nah, kalau yang ini Bapak yang memberikan kalian masalah, dan kemudian kalian yang menentukan atau mencari jalan keluarnya. Itu kira-kira. Jadi ini masalahnya. Jadi nanti kemudian Bapak jelaskan. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Bagaimana cara kerjanya itu, Pak? Oke. Jadi cara kerjanya nanti itu akan Bapak berikan seperti yang kemarin, LKPD. Yang LKPD yang kemarin yang bentuk lembaran itu. Jadi nanti di situ kalian akan memilih dari masalah ini. Ini kan ada 3 masalah. Jadi nanti akan Bapak bentuk menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok itu kemudian kira-kira memilih masalah yang mana yang akan dipecahkan. Dan masalahnya tidak boleh sama. Umpamanya kalau kelompok 1 sudah memilih yang pertama, berarti kelompok 2 dan 3 tinggal memilih yang 2 dan 3. Itu kira-kira. Oke? Jadi, tapi Bapak bentuk dulu kelompoknya. Bapak bentuk dulu kelompoknya. Oke? Sekarang, kalau kemarin kan pembagiannya itu Bapak random dalam bentuk gula-gula. Nah, kalau sekarang mau pakai kelompok kemarin atau tidak? Atau kita rubah? Ayo, kalau bilang rubah, kita rubah. Dirubah? Oke, dirubah. Kalau dirubah, kita berhitung. Berhitung 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke? Ayo silakan dilanjut. Mulai dari Elvi dulu. Elvi sebut angka 1 dulu. Ya, Ana. Aco lanjut. 3. Ya, 3. Ya. Arjun. 1, 2, 3, 1 Vika. Iya. Masa tadi? Kan Bapak bilang berhitung dari 1 sampai 3. Oke. Karena kelompoknya sudah terbagi, jadi Bapak putar lagi. Yang kelompok 1 lagi di sini. Yang kelompok 1 di sini. Kalau kemarin kelompok 1 sini, jadi kelompok 1 lagi di sini. Ayo, silakan berdiri. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di tengah-tengah. Ayo, silakan. Kelompok 1 di sini, kemudian kelompok 2, kelompok 3. Oke, sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan masalahnya dulu. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, kalau kemarin kalian yang mencari masalahnya, nah sekarang Bapak yang menyediakan masalahnya. Nah, tugasnya kalian apa? Yaitu untuk memecahkan masalahnya. Jadi sekarang tugasnya lebih mudah karena tinggal menentukan kira-kira apa jawaban dari masalahnya itu. Kalau kemarin kan masih agak sedikit sulit.
kalian mengamati kira-kira apa masalah yang ada di dalam. Setelah mendapatkan masalah, kemudian kalian merumuskan hipotesisnya atau jawaban sementaranya. Nah, ini agak sedikit lebih mudah. Artinya Bapak yang menyediakan masalahnya, dan kalian tinggal memilih. Oke, coba perhatikan ke depan setiap kelompok. Ayo perhatikan ke depan. Nanti menulis masalah yang akan diselesaikan. Yang pertama, istilah pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi di sini nanti kalian kalau ada yang mendapatkan masalah ini, jadi nanti kalian harus mencari jawabannya. Kenapa kira-kira di sila pertama pada Piagam Jakarta itu dihilangkan 7 kalimat ini? Kan kalau di sila pertama yang kalian biasa baca di setiap hari Senin, yang sekarang apa sila pertama? Kalau yang sekarang kan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi waktu di awal-awal kemunculan Piagam Jakarta itu bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa, tapi ada lagi 7 kalimat ini. Nah, kira-kira itu yang kalian pecahkan. Kenapa kira-kira itu sampai dihilangkan? Itu kira-kira kenapa harus dihilangkan 7 kalimat itu? Itu yang untuk poin pertama. Poin kedua, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam, dan kemudian menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi di pasal 6 di dalam Undang-Undang Dasar tersebut dulu itu bunyinya bahwa setiap orang yang ingin mencalonkan Presiden Indonesia itu harus orang Indonesia asli yang kemudian beragama Islam. Nah, tapi itu kemudian dirubah menjadi yang ini. Presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi agama Islamnya dihilangkan. Nah, itu juga yang kemudian coba kalian pecahkan. Kenapa kira-kira sampai yang agama Islam itu dihilangkan di dalam pasal 6 itu? Tinggal menjadi presiden adalah orang Indonesia asli. Itu. Yang kedua. Yang ketiga, pasal 28 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini hampir sama kayak yang nomor 1. Cuma kalau yang nomor 1 itu terdapat di dalam Piagam Jakarta. Nah, yang kemudian nomor 3 ini terdapat di dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalian juga di pasal ini coba memecahkan masalahnya itu. Kenapa kira-kira 7 kalimat yang di dalam pasal 28 itu ketika menjadi pasal 29 itu dihilangkan? Itu kira-kira. Oke, sampai sini paham? Nah, ini untuk mengerjakan itu jadi Bapak membagi lagi RKPD-nya. Oke? Ini untuk kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. Jadi cara kerjanya itu sama kayak seperti kemarin. Oke, jadi begini ya. Kira-kira untuk menentukan masalahnya, apakah kalian yang mau ambil sendiri atau berdasarkan nomor urut ini? Berdasarkan nomor urut saja atau kita bagi? Kita bentuk dalam kertas, jadi kita undi. Oke, kita undi saja ya. Tunggu dulu, Bapak buatkan dulu anunya. Supaya tidak ada yang saling bilang asal nomor 1, kenapa dia dapat nomor 1, kan begitu toh? Jadi kita undi saja supaya adil kan? Jadi nanti Bapak minta perwakilan setiap ketua-ketua kelompoknya. Ayo, silakan perwakilan kelompok maju ke sini. Jadi kita undi yang mana kira-kira masalah apa yang harus kalian dapatkan. Kalau Bapak suruh
pilih satu-satu kan nanti ada yang ini toh. Di sini. Jangan di belakang teman, di samping sini. Dua samping ini satu. Supaya teman melihat, supaya ini adil. Ya, seperti sini aja. Ya, supaya ini adil. Dulu ya. Kira-kira teman hari ini mau bincang siapa? Silakan dipilih. Ya, silakan dibuka. Oke, kelompoknya Adam. Masalah nomor berapa Adam? Masalah nomor 3 Adam kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 2 masalahnya itu nomor 3. Aco? Aco kelompok berapa? Nah, kelompok 3 masalahnya nomor 1. Alif? Masalah nomor 2. Kelompok berapa lu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 masalahnya nomor 2. Silakan. Bawa saja catatan itu kelompoknya masing-masing. Nah, karena jadi bukan Bapak ya yang membagi, itu berdasarkan keberuntungan atau garis tangan dari teman-teman kalian. Jadi kelompoknya Alif tadi, kelompok 1 mendapatkan masalah nomor berapa nih? Nomor 2. Masalah nomor 2. Jadi itu ditulis di LKPD-nya. Kan di situ ada kolom masalah yang terpilih. Jadi silakan ditulis di situ masalahnya. Itu. Kelompoknya Aco tadi masalah berapa coba kelompok 3? Nah, kelompok 3 masalahnya nomor 1. Silakan ditulis di situ di kolom masalah yang terpilih, masalah yang terpilih. Kelompoknya Mutiara dapat nomor 3. Silakan ditulis. Ditulis dulu. Jadi bukan Bapak yang bagi. Kalau seandainya Bapak yang bagi pasti nanti ada yang saya maunya kalau yang nomor 1 Pak, kenapa saya dikasihkan nomor 2? Ini kan adil toh. Jadi tidak ada yang iri hati. Karena memang berdasarkan garis tangan. Sudah? Dicatat dulu. Masih bisa kelihatan kan? Ya. Kalau tidak bisa kelihatan, Bapak tambah kasih kecil lagi supaya matamu tambah cipit begini kayak orang Cina. Sudah? Sudah kan? Oke, kalau sudah begini, dengar lagi instruksinya Bapak. Kemarin kan modelnya kalau bekerja kan begini toh. Kita lupa lagi modelnya, jadi saling berhadap-hadapan. Jadi yang dua orang menghadap ke sini supaya fokus lebih bekerja, fokusnya itu lebih bagus. Silakan Alif sama Asma ke depan sini, bawa kursinya. Kursi saja. Ya, kursi saja. Dulu di bawah depan begini. Coba bawa itu, di sini aja. Angkat kursinya aja ke sini. Nah, bagus. Tanpa instruksi, langsung. Ya, saling berhadapan. Sudah?
Jadi kita pakai suasana baru lagi, jangan berbentuk U. Jadi saling berhadapan-hadapan supaya lebih fokus. Jadi di dalam kelompok itu dibagi. Kan Bapak kemarin suruh waktu di akhir pertemuan tuh suruh bawa HP. Silakan HP-nya dikeluarkan dulu. Ya sudah. Itu kan sudah Bapak suruh kemarin tuh download kemudian materi-materi yang berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Dengar dulu Bapak. Jadi satu orang itu menulis. Satu orang menulis, yang sisanya itu cari materinya. Oke? Sudah? Sudah paham? Jadi satu orang menulis, yang lain cari materi menggunakan HP-nya. Silakan untuk saat ini berdiskusi dulu kira-kira apa jawabannya. Jadi nanti kalau ada yang tidak tahu tanyakan sama Bapak, oke? Oke. Silakan berdiskusi dulu. Kira-kira apa jawabannya? Jadi saling membagi tugas. Kira-kira siapa yang mencari referensi, kemudian siapa yang menulis.
Mana?
kita di tahun juga. Ya. Apa? Jangan terakhir diam, padahal tidak ada yang bekerja. Terakhir bapak kita juga sudah yang mengerti semua. Semua gitu. Sudah? Jadi begini, oh tadi kan sudah dibagi kira-kira sampai bisa dapatkan isinya. Di situ kan ada 3 kolom toh. Yang pertama masalah yang terpilih. Nah, tadi sudah dipilih masalah ini berdasarkan pembagian yang menurut garis tangan toh. Jadi bukan bapak yang bagi toh. Jadi berdasarkan kalian memang berdasarkan garis tangan. Nah, langkah selanjutnya itu kan ada kolom diskusi apa? Apa sih kolom ini ada? Ya, di situ kan ada kolom setelahnya masalah itu ada diskusi internal kelompok. Jadi maksudnya diskusi internal kelompok itu kira-kira menurut pendapatnya kelompoknya kalian, kira-kira apa jawabannya menurut pendapat pribadi dulu itu. Jadi maunya dari Mutiara, menurut saya begini, kenapa bisa dihilangkan itu 7 kalimat. Nah, kemudian itu yang kemudian didiskusikan, kira-kira itu kan yang ditaruh di situ. Nah, kalau yang kolom setelahnya itu ada namanya kajian literatur. Itu berdasarkan jawaban dari buku atau kajian-kajian yang telah kalian temukan di dalam HP masing-masing. Yang sudah pernah di-download toh, kan Bapak bilang download sebanyak-banyaknya. Kajian literatur yang ada di HP-mu karena kita kan tidak bisa pakai jaringan internet di sini. Ayo. Wah, kalau ada yang tidak mengerti tanyakan sama Bapak.
Tetap saling berdiskusi ya. Tetap melakukan penyelidikan. Pokoknya kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan ke Bapak. Kelompok dua punya sudah bagus.
tinggal nanti kelompok 2 kajian literaturnya yang diperpanjang ya. Kelompok 1 juga sudah lumayan, cuma bisa ditambah diskusinya, jadi diskusi kembali lagi. Kelompok 3 sudah bagus juga, cuma tambah diskusinya sama kajian literaturnya lagi. Ayo jangan kendor berdiskusi supaya kita bisa menemukan jawabannya. Pokoknya kalau ada yang tidak ditanya, bukan ada, kalau ada yang tidak mengerti tanyakan ke Bapak. Nanti Bapak bantu untuk menjawab pertanyaan ya, bukan menjawab itu yang Bapak sebutkan tadi.
Silahkan dilanjut. Kalau Bapak lihat itu yang kelompok 1 sudah bagus. Karena hasil diskusi dan kajian literaturnya sudah mereka isi. Cuma perlu penambahan sedikit lagi. Jadi makanya tetap dilanjutkan melakukan penyelidikan untuk penyelesaian masalahnya. Kelompok 2 juga tadi begitu, sudah cukup baik. Tinggal penambahan bagian hasil diskusinya kemudian kajian literatur. Kelompok 3 yang masih agak kurang-kurang sedikit lagi kurangnya. Oke, fokus berdiskusi supaya kalian bisa menemukan apa jawabannya. Bagaimana? Sudah? Oke. Jadi begini, ini berhubung waktunya sudah mendekati habis. Jadi kita lanjut nanti pada pertemuan berikutnya. Oke? Jadi kembali dulu ke tempat asalnya masing-masing. Ayo. Yang duduk di depan. Awas kepalanya. Sudah? Nah, jadi begini, ini kan waktu tidak memungkinkan lagi untuk kita melanjutkan karena ini sudah mendekati jam 12. Jadi kita kemudian selesaikan dulu proses pembelajaran, kemudian kita lanjut soal-soal di bawah. Oke, tadi kan sudah di awal kalian sudah Bapak sajikan dengan masalah, kemudian kalian pilih masalahnya masing-masing. Tapi bukan Bapak kan yang baru masalahnya, tapi kalian yang kemudian memilih dalam lewat undian. Tuh, terus kalian sudah memilih dan kemudian kalian mengerjakan tadi dengan beberapa hasil diskusi internal kelompok dan juga hasil kajian dari hal masing-masing. Sudah tahu? Nah, selanjutnya karena ini kan tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjutkan. Jadi nanti di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi, tapi LKPD-nya itu dibawa pulang dulu masing-masing ke rumahnya. Oke, nanti pada pertemuan berikutnya dibawa kembali lagi supaya kita kerjakan lagi. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan sebuah diskusi. Oke, kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan pada pertemuan ini apa yang sudah kita bisa, apa yang telah kalian bisa simpulkan dari pertemuan ini kira-kira? Siapa yang bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan? Angkat tangannya. Ya silakan Adam. Apa kira-kira? Di dalam permasalahan UUD 1945 banyak sekali terjadinya perubahan yang dilakukan seperti piagam Jakarta. Oke, itu kesimpulannya dari Adam. Jadi menurut Adam tadi bahwa ternyata di dalam proses pengesahan Undang-Undang 1945 ini banyak mengalami perubahan-perubahan seperti yang dikatakan
Undang-Undang Dasar 1945. Ada lagi yang bisa bantu Bapak? Silakan, ayo angkat tangan. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan I.S. Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil, membentuk Komite Nasional. Oke. Nah, dari kelompoknya, bukan dari kelompok, tapi menurut pendapatnya Vika bahwa ada beberapa hal yang kemudian dihasilkan dari sidang PPKI itu. Yang pertama, apa tadi Vika yang pertama? Mengesahkan undang-undang 1945 yang kemudian pada hari ini kita kenal sebagai konstitusi atau hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Yang biasa kalian baca setiap hari Senin itu adalah pembukaannya. Kalau batang tubuhnya yang mana kali tadi? Batang tubuhnya yang seperti dibilang mutiara tadi. Terdiri dari berapa bab? Ya, 16 bab. Berapa pasal? Ya, 37 pasal. Berapa pasal tambahan? 3. Berapa pasal peralihan? 3. Tidak apa-apa. Kalau salah sedikit tidak apa-apa. Namanya kalau tak pleset kan tak pleset sedikit. Jadi tidak masalah. Yang penting dihafal. Oke, jadi itu. Jadi mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hasil sidang PPKI itu adalah menetapkan Soekarno sebagai apa? Presiden. Ya, sebagai presiden dan menetapkan Hatta sebagai Wakil. ya, wakil presiden. Jadi jangan dilupa. Jadi Soekarno ditetapkan sebagai presiden dan kemudian Hatta ditetapkan sebagai wakil presiden. Yang ketiga membentuk apa? PPKI. Membentuk Komite Nasional. Itu. Jadi jangan lupa membentuk Komite Nasional. Oke? Jadi itu adalah hasil kesimpulan yang bisa diberikan oleh Adam dan Vika. Jadi Bapak sambung kembali bahwa benar yang dibilang teman tadi bahwa di dalam proses perumusan Undang-Undang 1945 itu banyak mengalami perubahan-perubahan setelah disahkan itu. Jadi ada beberapa kemudian masalah yang timbul. Nah, masalah-masalah yang tadi lah yang kemudian Bapak berikan kepada kalian untuk diselesaikan. Kira-kira contoh salah satu yang timbul di dalam proses perumusan Undang-Undang 1945 itu adalah ada 7 kalimat yang kemudian itu dihilangkan. Jadi kenapa itu bisa dihilangkan kira-kira? Sebentar dulu main. Kira-kira kenapa bisa dihilangkan? Nah, itulah yang kemudian Bapak coba berikan kepada kalian untuk mencari, mulai dari berdiskusi secara internal dengan kelompoknya masing-masing. Kalau tadi Bapak sudah melihat bahwa kelompok satu itu sudah cukup baik dalam menganalisa, dalam bentuk diskusi internal kelompoknya. Jadi mereka sudah menjabarkan secara runtun. Ya, kelompok 2, maaf, bukan kelompok 1. Jadi kelompok 2, jadi kelompok 2 protes Pak, bukan kelompok 2, kelompok 1. Jadi, oke, tidak apa-apa. Jadi Bapak yang salah. Jadi kelompok 2 tadi itu sudah baik. Artinya mereka sudah runtut. Itu sudah menemukan hasil diskusi kelompoknya. Mereka sudah menjabarkan secara rinci bahwa berdasarkan kajian diskusi kelompoknya kenapa bisa dihilangkan beberapa kalimat itu. Mereka sudah jabarkan dalam BKPD. Begitu juga di dalam kajian literatur mereka juga sudah cukup baik. Jadi ada beberapa kajian literatur yang mereka ambil dan itu sudah cukup baik juga. Cuma itu masih perlu lagi ditambahkan. Jadi nanti kalau bisa di rumah, coba perhatikan Bapak dulu. Nanti kalau bisa di rumah, itu coba cari rumahnya siapa yang bisa kalian kembali melakukan pekerjaan itu dengan cara menganalisa. Kira-kira. Kalau kelompok 1 juga tadi sudah cukup baik. Cuma masih ada perlu penambahan, begitu juga kelompok 3. Kalau kelompok 3 itu masih ada sedikit kurang, tapi sudah cukup baik juga. Tidak apa-apa. Oke, yang Bapak ingin sampaikan kepada kalian bahwa nanti pertemuan berikutnya yang pertama itu tetap membawa LKPD-nya. Jadi jangan lupa ya, karena kalau tidak bawa LKPD bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan yang tadi yang Bapak berikan. Yang kedua itu tetap membawa HP gunanya untuk
sebagai referensi. Jadi kalau di rumah itu nanti coba cari spot-spot yang bisa mendapatkan jaringan atau bisa mendownload. Jadi tambah lagi referensinya supaya lebih cepat mengerjakan. Kalau kelompok 2 tadi sudah cukup baik karena memang kajian referensinya sudah cukup lumayan. Kalau lihat tadi, kalau Bapak lihat tadi kelompok 2 kajian referensinya sudah cukup lumayan. Mungkin gara-gara itu juga makanya mereka cepat mengerjakan. Tapi belum selesai. Nanti tinggal dilanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya dan juga dilanjutkan lagi di rumah. Jadi tetap membawa HP dengan catatan HP itu dijadikan sebagai bahan pembelajaran di dalam kelas. Jadi nanti kalau bawa HP, itu HP-nya ditaruh dulu di dalam tas atau dititip sama guru piket. Jadi nanti pada saat proses pembelajaran dengan Bapak baru HP-nya diambil. Setelah selesai itu kemudian HP-nya dikumpul kembali. Oke? Karena kita kan dilarang membawa HP, cuma karena proses pembelajaran itu bisa digunakan dengan catatan tertentu seperti tadi. Jadi tidak sembarang untuk memegang HP. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Mungkin pada pertemuan berikutnya itu tadi membawa LKPD, kemudian HP-nya dibawa juga. Dan kalau ada buku paketnya juga dibawa. Itu lebih bagus kalau buku paket. Jadi bisa menambah kajian literatur. Oke, karena ini waktunya sudah mendekat. Karena tadi kita pada saat awal pertemuan kita berdoa, alangkah baiknya untuk berikutnya lagi pada untuk mengakhiri pertemuan ini kita berdoa lagi. Tapi Bapak minta dari pihak yang wanita lagi yang memimpin doa, jangan pihak laki-laki terus. Kira-kira siapa yang bisa memimpin?